hujan asam. Hujan asam sebagai salah satu jenis hujan apabila dilihat dari bentuknya. Hujan asam mempunyai pengertian sebagai segala bentuk hujan yang memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni di bawah 5,6. Secara umum, hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH normal sekitar 6, dan hujan asam ini mempunyai kandungan pH di bawah kadar normal tersebut. Asamnya hujan ini dikarenakan adanya kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan tersebut dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Seperti jenis hujan yang lainnya, hujan asam ini juga mempunyai karakteristik khusus yang akan menjadi ciri khasnya dan membedakannya dengan jenis hujan yang lainnya. Karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh hujan asam ini hanya dapat kita temukan di hujan asam saja dan tidak di hujan yang lainnya. Beberapa ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh hujan asam adalah sebagai berikut. Memiliki pH di bawah kadar normal, yakni di bawah 5,7. Terjadi karena adanya peningkatan kadar asam nitrat dan sulfat yang ada di dalam polusi udara. Awal terjadinya karena disebabkan oleh peningkatan emisi sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang ada di atmosfer. Meningkatkan seseorang terserang gangguan jantung dan paru-paru. Yang kelima, membuat kulit menjadi gatal-gatal dan memerah. Yang terakhir, beresiko menyebabkan pusing bagi orang yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya hujan asam adalah sebagai berikut. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 dan karbon monoksida atau CO. Karbon dioksida dan karbon monoksida ini merupakan suatu gas hasil proses pembakaran yang bertemu dengan uap air atau H2O. Kedua gas ini apabila bertemu akan membentuk asam karbonat atau H2CO3 yang termasuk ke dalam kategori asam lemah. Yang kedua yakni hidrogen sulfida atau H2S, struktur oksida atau SO2 yang bertemu dengan uap air atau H2O akan membentuk asam sulfat atau H2SO4 yang merupakan kategori asam yang kuat. Proses terjadinya hujan asam dimulai yang pertama. Di bumi terdapat beragam aktivitas, baik aktivitas alam maupun aktivitas manusia yang menimbulkan berbagai macam gas penyebab hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfat. Lalu kemudian di bumi juga terjadi penguapan oleh berbagai macam sumber air yang disebabkan karena pemanasan sinar matahari dan menghasilkan uap air yang banyak. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas yang menyebabkan terjadinya hujan asam tersebut, yakni karbon dioksida dan karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida dengan uap air. Adanya pertemuan uap air dengan karbon dioksida atau karbon monoksida ini akan menghasilkan asam yang bersifat lemah. Hidrogen oksida dan sulfur dioksida ketika bertemu dengan uap air akan menghasilkan asam yang bersifat kuat. Kemudian, kandungan yang bertemu tersebut terbawa oleh angin menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan semakin ke atas. Ketika sudah sampai di atas,
Gas yang bercampur dengan uap air tersebut akan mengalami kejenuhan sehingga menjatuhkan kandungan airnya sebagai titik-titik air. Titik-titik air inilah yang menjadi hujan. Hujan inilah yang dinamakan sebagai hujan asam. Dampak dari hujan asam yang pertama yakni menyebabkan jumlah ikan yang ada di laut mengalami penurunan. Pengurangan jumlah ikan ini dikarenakan ikan-ikan tersebut mati oleh kandungan yang terdapat pada hujan asam. Tidak hanya ikan saja, bahkan binatang perairan yang lainnya juga bisa terkena dampak dari hujan asam. Binatang-binatang perairan ini mudah untuk mati dengan cepat karena tidak terbiasa dengan kandungan asam yang dimiliki oleh hujan asam tersebut. Dampak hujan asam terhadap tumbuhan adalah sebagai berikut: merusak lapisan lilin pada tumbuhan, hilangnya beragam nutrisi tumbuhan, pertumbuhan akar tanaman menjadi lambat. Lapisan lilin ini pada tumbuhan berfungsi untuk menjaga tumbuhan tersebut, sehingga apabila lapisan lilin rusak, maka akibatnya daun-daun yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut juga akan rusak, sehingga pohon-pohon tersebut cenderung akan terlihat seperti pohon yang sudah mati. Selain tumbuhan dan hewan, manusia juga terkena dampak dari akibat hujan asam. Dampak buruk hujan asam terhadap manusia ini diantaranya pada penyebaran atau kemunculan penyakit tertentu. Penyakit yang muncul karena adanya hujan asam ini diantaranya adalah penyakit paru-paru dan penyakit kulit, seperti luka bakar pada kulit.